Oke, selamat siang ya. Iya, Sesuai kesepakatan dari apa yang kita omongkan kemarin itu dia dan juga berdasarkan dari form yang sudah Ramdan isi itu dia iya, bahwasannya kita akan melaksanakan konseling hari ini. iya, betul. Nah, gimana kabarnya hari ini Ramdan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Iya, sehat, Pak. Aktivitas sekarang sibuk apa aja sekarang? Nah, untuk aktivitas sih, Pak, banyak sekali sekarang tuh. Jadi selain saya kuliah di Masum, saya juga, Pak, setelah kuliah kadang mengikuti kegiatan yang lain seperti mengajar di sekolah, di pesantren. Ditambah saya juga kadang suka tampil dakwah di panggung dengan wayang. Kadang juga ada undangan nasi tampil musik, Pak. Kegiatan saya lumayan positif, alhamdulillah. Banyak ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Tapi Bapak sebelumnya mohon maaf dulu gitu ya, karena ini kondisinya mendadak dan Ramdan pengennya hari ini juga gitu ya. Iya. Jadi dan bukan jadwal Bapak hari ini untuk konseling, tapi tetap Ramdan memutuskan untuk kekeh kepada Bapak untuk melaksanakan konseling hari ini. Iya, Pak. Maka ya sudah itu dia. Tapi ya Bapak dalam kondisi baju seperti kayak gini itu dia, Bapak lagi kurang enak badan dan sebagainya, ini Bapak menggunakan apa ya? Semoga lekas sembuh, Pak. Ya, amin. Ya. Nah, itu ya yang pertama. Terus yang kedua, obrolan kita berdua ini tuh bersifatnya rahasia. Iya, iya. Jadi cuma hanya Ramdan dan juga saya sendiri yang mengetahui itu dia. Iya. Nah, apabila jika seandainya menurut Bapak ini tuh bahwasannya kasusnya Ramdan ini tuh menurut Bapak itu tidak memungkinkan untuk di-handle atau dipegang sama Bapak bakal mengalih kasuskan, tapi tentu saja dengan izin Ramdan. Iya. Bagaimana? Baik. Jelas? Jelas, Pak. Saya setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak. Oke, kalau misalnya nanti sudah setuju berarti ya. Iya, Tidak setuju, ada Pak. apa. Oke. Sih. Karena sebelum kita memulai, Iya. Ramdan cari posisi tempat duduk yang menurut Ramdan itu tuh nyaman sekali dan siap untuk berbicara. Ya, atau apa yang mengeluh kesahkan apa yang gimana? Sudah nyaman atau belum? Iya. Sudah nyaman, Pak? Sudah nyaman. Iya. Oke, siap. Betul, Pak. Alhamdulillah. Oke, berdasarkan dari Bapak yang baca gitu ya, Dan bahwasannya Ramdan ini tuh sulit untuk mengatur jadwal keseharian Ramdan. Emang sampai sesibuk apa sampai Ramdan itu benar-benar nggak bisa nge-manage atau nggak bisa mengatur jadwal Ramdan itu sendiri? ya, Pak, emang terus terang pada waktu ini saya memang sulit untuk mengatur jadwal, Pak. Terkadang saya yang merasa capek. Jadi saking banyak kegiatan, setelah beres kegiatan ini sambung lagi kegiatan yang lain, sambung lagi terus sampai, Pak, dalam sehari itu saya kadang tidur itu cuma 3 jam. Ya, jadi saking emang padat kegiatan saya di sela saya ini kan dari pagi sampai sore berangkat kuliah. Itu Senin sampai Jumat, kan, Pak. Nah, pulang dari kuliah kan itu jam 4 sore lah taruh ya. Nah, jam setengah 5 tuh saya udah harus ngajar di pesantren. Nah, selain itu ketika di sela-sela ada kekosongan jam kuliah dipergunakan tuh saya ngajar di sekolah. Contoh misalkan hari Senin itu dari jam 7 sampai jam 9 jadwal dari mata kuliah yang lain misalnya, Pak. Nah, otomatis saya ada kosong kan dari jam 10 sampai jam 1, mulai lagi tuh jam setengah 2. Nah, sama saya dipergunakan untuk ngajar di sekolah gitu. Terus ditambah lagi dari jam maghrib itulah setengah 7 lah taruh. Setelah maghrib setengah 7 sampai jam 11 malam ngajar di pesantren. Belum lagi, Pak, kalau mengerjakan tugas kuliah. Kan lumayan bagi saya tuh, Pak, agak repot gitu, Pak. Dengan tubuh saya cuma satu, Pak, pekerjaan lumayan banyak. Ngajar di pesantren, di sekolah, terus ditambah kuliah, ada tugas kuliah. Kalau hari Minggu kan freelance, harusnya kan free, itu libur. Tapi kadang ada jadwal undangan misi nasib, musik gitu, Pak, di wedding. Itu sampai jam 5 sore. Besoknya Seninnya kan harus kuliah lagi. Nah, otomatis saya tuh bingung ini untuk ngatur jadwal gimana.
di satu posisi, bukan pernah lah, kadang sering terjadi gitu. Bentrok di satu sisi harus kuliah itu kadang kan suka digeserkan atau dipundurkan jadwal itu kan gak tentu, sedangkan yang saya lakukan biasa kegiatan itu sudah tertata, jadi mengikuti jadwal kuliah saya juga lah. Untuk kadang bentrok Pak di jalan terus, kalau bentrok emang bingung Pak. Berarti bukan lebih ke arah apa sih namanya tuh lah ya, bukan ke arah memanagenya, tapi terkadang ini tuh jadwalnya suka bentrok terus lah. Iya. Nah biasanya apa nih yang kalau misalnya di posisi misalkan nih satu jadwal kuliah sama juga di tempat pekerjaan di waktu yang sama di hari yang sama di jam yang sama, apa yang biasanya Ramdan lakukan? Kalau saya biasanya melakukan lupa yang pertama ngobrol ke orang yang bersangkutan dengan saya. Contoh misalkan kalau saya kuliah, berarti saya langsung ngobrol dengan dosen saya. Misalkan mohon maaf izin telat karena saya sedang mengikuti kegiatan ini. Terkadang saya memprioritaskan pekerjaan yang emang deadline Pak, emang udah deadline-nya sama saya dikerjakan. Terkadang kalau bentrok bingung nih saya mau pilih yang mana. Ya kadang saya suka ngeles apalah sesuai situasi aja gitu. Jadi oke. Lebih mayoritasnya lebih ke arah kemana nih? Lebih ke arah ngelesnya pekerjaan atau ngelesnya kuliah? Nah itu tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya, kalau memang bentrok misalkan antara pekerjaan dan kuliah, saya milih kuliah. Jadi berarti ngelesnya ke orang yang bersangkutan. Contoh saya ngajar seni budaya di sekolah. Ada jadwal bentrok dengan kuliah. Saya lebih ke ngeles. Saya mau kuliah, mohon maaf tidak bisa hadir. Sedangkan waktu itu Pak sering terjadi kan. Jadi kan saya sering tidak hadir ngajar. Saya malu kan. Tidak sering hadir ngajar tapi dapat gaji. Kan itu maksudnya unta gitu kan. Unta ya. Saya malu Pak gitu kayak gitu. Tapi dari pihak sekolah kan 3 sekolah ya Iya, harapan iya. Diajarnya itu. Iya. Nah dari ketiga sekolah ini tuh sudah nggak memberitahu bahwasannya tentang jadwal kuliah terakhir ke pihak sekolah itu tuh bahwasannya saya tuh kosongnya itu tuh jam segini kuliah, saya kosongnya itu jam segini, sedangkan saya nggak ada waktunya itu tuh jam segini. Sudah memberitahu nggak? Nah, untuk hal itu sudah Pak di pertemuan pertama ketika rapat. Ya. Kan namanya di sekolah ada raker, disebutnya rapat kerja. Nah, di situ diutarakan oleh saya, disampaikan bahwa saya sekarang masih dalam proses kuliah gitu. Jadi mohon maaf mungkin untuk jadwal mengikuti kekosongan jadwal kuliah saya gitu ya. Udah disampaikan dan pihak sana gitu ya, dari yayasan ataupun sekolah, para guru kepala sekolah udah memahami dengan situasi saya. Jadi kalau saya misalkan ada izin libur dan tidak bisa hadir misalkan, ya dia memahami kalau saya lagi kuliah, mereka dapat memahami. Cuman itu ada rasa malu dari saya Pak, kalau misalkan emang dari jadwal kuliah ini emang kadang tidak teratur Pak gitu kan. Kadang pagi jadwal kuliah harusnya pagi digeser jadi siang, kan saya harus ubah lagi jadwal lagi, menyesuaikan lagi begitu Pak. Oke. Tapi dari pihak sekolahnya mempermasalahkan nggak? Bahwasannya itu kalau misalnya perubahan jadwal? Kalau dari kepala sekolah aman, dari yayasan aman. Cuman masalahnya dari guru-guru yang lain, gitu. Ya. Jadi ada kecemburuan sosial lah. Ibaratnya kalau guru-guru yang lain hanya diberi jatah 1 bulan tuh hanya diberi jatah 3 kali libur, jarak 1 bulan. Tapi kan saya kadang 1 bulan tuh sampai 5 atau 7 tidak masuk tuh gitu. Mungkin karena merasanya itu mereka melihatnya itu masih ada ya. Kok ini anak satu kayak saya anak sidangnya Iya, aja ya gitu, gitu ya. Pak. Jadi guru-guru yang lain ada ya. Tapi mereka ini nggak apa sih namanya itu tuh mengetahui nggak kondisi Ramdan bahwasanya Ramdan sedang kuliah sekarang? Mengetahui Pak. Mengetahui. Iya. Nah sebenarnya kalau
mungkin ya menurut kalau misalnya ini mah bukan Bapak tadinya ingin menggunakan teknik self management. Iya, iya. Tapi kalau misalnya Bapak sidik-sidik lagi dan lain sebagainya, self management dari Randan itu tuh sudah bagus. Sama Randan suka dicatat nggak itu dia? Nah itu enggak Pak. Mungkin dari self managementnya mungkin Randan lebih sering-sering mencatat kembali lagi. Misalkan jadwal minggu ini gitu dia. Oh misalkan hari Senin apa, hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, sampai hari Minggu atau kalau perlu tiap bulan Randan menjadwal ulang. Oh, Gitu ya, terlatih seperti itu. baik. Nah, dan juga memberitahukan kepada teman-teman atau enggak rekan-rekan kerja Randan itu bahwasanya saya sibuknya di hari ini, saya nggak bisa ataukah saya nggak bisa hadir ngajar itu di hari ini. Hari ini ya karena ada urusan perkuliahan. Iya, Ya, kan kalau hari Sabtu sama hari Minggu mah kan libur tuh. iya, iya. Itu dia. Nah, kalau untuk hari Sabtu hari Minggu, nah, Randa kan sudah bilang kan bahwa itu isi dakwah, Iya, atau iya. kan. Kalau nggak salah Ramdan tuh kan suka ini ya, dakwah sambil ngedawah, ngedaya, apa sih itu tuh? Wayang. Ngewayang. Iya. Itu dia. Nah, itu hari Sabtu apa, hari Minggu apa, Oh, juga itu dijadwal. Itu Siap, dia. siap, siap. Ramdan harus berlatih untuk melakukan seperti itu. Nah, kembali lagi untuk merasa minder atau enggak karena takutnya dikiranya gaji kita. Iya Pak, gimana Pak? Coba menurut Randan apakah benar-benar gaji kita? Iya. Misalkan dalam kurun waktu 1 minggu Randan itu tuh benar-benar masuk ke yang ada nggak kayak gitu? Nah, pernah Pak posisi itu. Pernah, tapi emang karena kondisinya emang mendesak kan? Emang kondisinya mendesak sekali Pak. Tapi apa yang Randan lakukan minggu depan? Ya ngajar lagi kembali normal lagi Pak. Ngajar normal lagi, tapi lebih tepatnya lagi ini nggak apa sih namanya itu tuh mengajar materi sampai ke titik itu nggak? Iya. Misalkan minggu pertama materinya tuh harus sampai sini, minggu Iya. kedua sampai sini. Iya, Karena minggu pertamanya itu nggak masuk, kayaknya pun di satu minggu ini. Iya, gitu. Nah, kadang lagi gitu. itu sebenarnya sudah bagus itu dia. Oh, Itu dia. baik. Itu sudah bagus itu dia. Karena kenapa? Kalau misalnya kembali lagi gitu ya. Kalau misalnya Ramdan itu kan menghiraukan seperti menghiraukan maksudnya menghiraukan itu ya sudahlah itu dia toh minggu kemarin nggak masuk ya udahlah langsung masuk ke materi ini itu berarti bapak bakal langsung mempertanyakan pertanggungjawaban Bapak juga. Oh, Mungkin kayak kesannya menurut bapak menurut teman gitu kesannya kayak ngejudge iya. mengadili lah. Iya Pak. Tapi kalau misalnya disini lagi menurut Nanda, etis nggak? Atau nggak bertanggung jawab nggak gitu ya? Ada nggak rasa tanggung jawabnya kalau misalnya saya nggak masuk? Akhirnya pun digunakan disatuin langsung. Itu masih ada rasa tanggung jawab kepada anak siswa. Iya. Jadi kalau misalnya menurut dari pertama dari self management Anda mungkin Anda harus menjadwal ulang lagi dalam bentuk tertulis gitu ya. Baik dalam bentuk memo ataupun dalam bentuk kalender. Iya, Kan kalender ada nggak di rumah? punya Pak, ada 5. Kalender pribadi. Iya. Kalender pribadi. Nah itu Anda tulis aja. Bisa gitu ya. Tulis aja di Siap. situ. Ada tanggal berapa, hari apa, udah kesibukan hari apa aja. Siap. Teman-teman bawa memo itu dia bawa memo catatan kecil di mana oh ini hari Senin ini hari Senin apa jadi hari Senin tanggal segini oh jadwal saya ini tanggal lain harus bagi dan itu seterusnya sampai 1 bulan ataupun 1 minggu. Ya baik Pak. Cobalah berlatih. Siap, siap Pak. Nah itu terus kembali lagi mengenai minder atau nggak merasa apa sih namanya itu kurang percaya diri Iya karena Pak. merasa bahwa saya itu kayak kesannya itu saya tidak bisa. Iya betul Pak. Coba menurut Randan apa yang telah Randan lakukan itu dalam kurun waktu 1 minggu ini Randan berapa kali masuk berapa kali nggak masuk ya. Kalau untuk ini bulan inilah bulan Juni Pak, saya kemarin alhamdulillah yang tidak masuk itu cuma 4 kali 4 kali yang nggak masuknya. yang masuk 4 kali. Nah 4 kali dari berapa kali pertemuan? Dari 12. 12 pertemuan. Iya. Dari 12 pertemuan berarti nggak masuknya 4 kali kan? Iya, Pak. Berarti 8 pertemuan yang masuk ya. Iya betul Pak. Nah, menurut Ramdan dengan Ramdan 8 kali pertemuan dan Ramdan kalau misalnya di minggu pertama misalkan ya minggu
minggu pertama bulan Juni Ramadan nggak bisa masuk, tapi di minggu keduanya Ramadan itu masuk dan mengkompres seluruh pelajaran itu tuh menjadi satu pertemuan. Menurut Ramadan itu jadi bentuk tanggung jawab Ramadan kan? Iya betul. Nah itu menurut Ramadan itu gaji buta nggak sih? Oh enggak Pak, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang saya ada punya rasa tanggung jawab ke anak-anak. Dan waktu itu juga ketika 4 kali saya tidak hadir digantikan ke waktu yang lain, dan bahkan alhamdulillah anak-anak bisa memahami materi yang saya pelajari, yang saya sampaikan. Itulah yang harus tanamkan dalam diri Anda, tanamkan di benak Anda itu sendiri, bahwasanya Anda sudah tahu itu sendiri, tapi Bapak di sini menjadikan Anda bahwasanya apa yang disampaikan sama Anda, apa yang dilakukan sama Anda, apa itu tanggung jawab Anda, itu tuh sudah dilaksanakan sama Anda, tapi rakyatnya belum mengetahui. Nah itu dia. Jadi sudahlah, bukan sudahlah gitu ya, cobalah sama Ramadan itu tanamkan, tetap menjadi diri Ramadan sendiri, tetap bertanggung jawab dan sebagainya, tetap apa yang dilakukan menurut Ramadan itu bagus, apa yang menurut sekiranya itu ini emang tanggung jawab saya, lakukan itu dan hiraukanlah apa yang dikatakan sama orang. Baik. Mencoba untuk menghiraukan apa yang dikatakan orang. Terkadang juga ya, Gimana Pak? terkadang juga orang itu tuh suka iri sama Ramadan. Oh iya betul. Terkadang tuh ada yang iri, ada yang gak suka dengan Ramadan, kadang-kadang juga mempositif Ramadan Iya, dan betul, Pak. sebagainya. Itulah bentuk dari diri itu sendiri. Baik. Jadi apa yang dilaksanakan sama Ramadan itu salah dari perspektif Bapak sih. Mungkin dari perspektif yang lainnya pun juga sama. Enggak juga. Toh dan lagian juga adalah bentuk tanggung jawab Ramadan, itu dia. Mungkin karena teman-teman atau enggak teman sejawat atau rekan sekerja Ramadan itu apa sih itu bersikap seperti itu karena merasa saya terus lagi, itu dia kapan nih si Ramadan, itu dia yang kerjanya dia cuma dapat gaji buta doang, tapi juga semua jangan bertanggung jawab segala seperti Ya Pak, alhamdulillah. Emang benar sih Pak. Bahkan kemarin juga saya buktikan dengan membuat suatu film, sebuah film. Jadi anak-anak itu kan materinya tentang seni teater. Saya kemas di seni teater itu dengan membuat suatu seni film. Nah, dan alhamdulillah anak-anak udah dikasih materi tentang cara ngedit, cara jadi kameramen, cara jadi aktor, cara jadi sutradara. Pokoknya udah saya ajarkan lah anak-anak tuh. Dan ketika kemarin setelah ujian sekolah, Pak, semua anak-anak dikumpulkan dan nobar bersama film tersebut. Dan aduh bahagianya saya sampai ditonton oleh guru-guru yang lain dan kepala sekolah juga ikut nonton hasil karya anak-anak. Jadi meskipun memang saya tidak hadir atau jarang hadir, tapi anak-anak bisa memahami materi yang dipelajari oleh mereka. itulah bukti apa? Bukti dari kerja keras Ramadan. Jadi Ramadan jangan merasa minder atau merasa ini, merasa itu, merasa bahwa saya tuh makan gaji buta gitu ya. Bapak di sini tuh menjadarkan Ramadan bahwa sekarang Ramadan juga makan gaji buta. Melainkan Ramadan itu, melainkan Ramadan apa? Mengajarkan kepada anak-anak. Iya benar-benar ada tanggung jawab dan tanggung jawab. Alhamdulillah. Berarti masih ingat apa yang ditugaskan sama Bapak? Mungkin Pak, yang saya pahami setelah pertemuan ini, pertama dari self manajemennya saya harus lebih diperbaharui lagi, diperbaiki lagi lah intinya mah. Ya dari mulai mencatat semua jadwal saya. Hari Senin dari jam sekian sampai jam sekian saya kuliah, dari jam sekian sampai jam sekian saya ikut kegiatan ini. Jadi lebih tertata lagi untuk job desk saya mungkin untuk hal itu. Dan yang selanjutnya jangan minder ketika saya jarang hadir, karena memang saya kan lagi sedang kuliah gitu, masa-masa kuliah. Jadi tidak boleh minder lah. Jangan merasa memakan diri buta, karena memang saya ada rasa tanggung jawab untuk siswa atau peserta didik. Ya. Bapak yakin kalau
Boleh Pak, hari Minggu. Ya, minggu di minggu. Di satu minggu cukup lah ya. Cukup Pak, cukup. Hari Minggu sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 29. Sekarang tanggal 29 Juni. 29 Juni. Berarti kita ketemu lagi di tanggal 6 Juli jam 10 pagi ya. Oh, boleh Pak, boleh. 10 pagi jamnya 10 pagi tanggal 6 Juli. Oke. Dapat. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah, jadi pertemuan ini menjadikan saya terbuka lagi untuk self management, ditambah untuk kepercayaan diri saya dan untuk pengelolaan waktu saya juga lah jadi bertambah gitu Pak. Terima kasih atas arahannya, bimbingannya Pak pada kesempatan kali ini. Sama-sama saya merasa senang, bahagia. Nah ini merasa bebas kembali gitu ya, tidak pusing, tidak mumet, tidak bingung ya. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya. Ya. Terus Bapak yakin kalau Randan masih bisa, Randan pasti selagi Randan menyukai dan mau ya itu menjadi lebih baik. Siapa? Orang itu tuh bukan dilihat dari kehebatannya dia, Iya. tapi orang itu tuh dilihat dari kejujuran dan keprinsip. Ya baik Pak. Semua orang itu pasti bisa asalkan itu dan pasti dan Bapak yakin kalau bisa. Ya baik Pak. Amin. Terima kasih Pak. Kalau itu saya mau bikin pulang terlebih dahulu Pak. Udah beres mungkin pertemuan besok. Nanti bertemu minggu depan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Beres gandeng kan.